Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tentang pecahan dan keberagaman di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, kalian juga bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mendampingi kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih juga ya ketika sudah ditolong, dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, karena sudah siap, sekarang Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah membaca tujuan pembelajaran, kalian sudah tahu kan kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, materi yang pertama kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 5 pulau besar, diantaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda. Nah, salah satu keberagamannya yaitu keberagaman suku. Indonesia memiliki total lebih dari 300 kelompok etnis, tepatnya 1340 suku bangsa. Nah, di sini ada beberapa nama suku yang ada di Indonesia, yaitu ada suku Dayak dari Kalimantan, suku Ambon dari Maluku, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Asmat dari Papua, suku Batak dari Sumatera Utara, dan suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Nah, selain suku, juga terdapat perbedaan rumah adat. Nah, di sini ada contoh-contoh dari rumah adat berbagai daerah. Yang pertama itu ada rumah Bolon yang berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada rumah Honai. Kira-kira rumah Honai dari mana ya? Ya, tepat sekali, rumah Honai dari Papua. Nah, kalau ini rumah adat Loka kira-kira dari mana ya? Iya, rumah adat Loka itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya ada rumah joglo. Sepertinya rumah joglo ini yang paling sering terlihat ya. Kira-kira rumah joglo itu berasal dari mana? Ya, tepat sekali, rumah joglo berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada rumah adat Betang Barat. Itu berasal dari mana ya kira-kira? Tepat sekali, rumah adat Betang Barat berasal dari Kalimantan Barat. Nah, contoh yang terakhir nih, ada rumah adat Mandar. Kira-kira rumah adat Mandar itu dari mana ya? Ya, tepat sekali, rumah adat Mandar berasal dari Sulawesi Barat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rumah adat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makanan khas. Nah, kira-kira ini gambar makanan apa ya? Dan berasal dari mana nih kira-kira makanan ini? Ya, tepat sekali. Ini makanannya bernama bika Ambon. Berasal dari Sumatera Utara ya, bukan dari Ambon. Selanjutnya, ada yang tahu tidak ya ini makanan apa namanya? Ya, tepat sekali. Ini nama makanannya adalah papeda. Papeda itu berasal dari Papua. Selanjutnya ada makanan manis-manis nih. Kira-kira nama makanannya apa ya? Dan berasal dari mana nih kira-kira makanannya? Ya, tepat sekali. Nama makanannya adalah gudeg dan berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau yang ini kira-kira nama makanannya apa ya? Ada yang tahu? Dan kira-kira berasal dari mana ya makanan ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah sate lilit berasal dari Bali. Oke, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman suku, keberagaman rumah adat, keberagaman makanan khas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang keberagaman agama. Indonesia merupakan pusat lalu lintas perdagangan internasional yang salah satu akibatnya adalah terjadinya persebaran agama melalui pedagang asing yang berdagang di Indonesia.
Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, antara lain Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam memiliki tempat ibadah itu bernama masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran dan hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua ada agama Katolik. Tempat ibadahnya adalah gereja, kitab sucinya adalah Alkitab, dan hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, dan kenaikan Yesus Kristus. Selanjutnya ada agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya Alkitab, dan hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, dan kenaikan Yesus Kristus. Selanjutnya ada agama Hindu, tempat ibadahnya di pura, kitab sucinya adalah Weda, hari besarnya adalah Nyepi, Siwararti, Saraswati, dan Pagerosi. Lanjut, ada agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara, kitab sucinya adalah Tripitaka, hari besarnya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Yang terakhir ada agama Konghucu, tempat ibadahnya di Klenteng, kitab sucinya ada Shishu dan Wujing, hari besarnya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Oke, bagaimana dapat dipahami ya materi tentang keberagaman suku, keberagaman rumah adat, keberagaman makanan khas, dan keberagaman agama. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman seni tari. Setiap daerah ternyata memiliki tarian yang berbeda-beda sesuai dengan budayanya masing-masing. Nah, ada tarian yang memiliki gerak lemah lembut, ada pula yang memiliki gerak lincah dan tegas. Gerakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tarian. Nah, di sini ada contoh tarian lemah lembut itu tari Bungong Jempa, dan contoh tarian lincah dan tegas itu tari piring. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika menari, yang pertama itu ada wiraga atau gerakan badan. Yang kedua ada wirama atau ketukan sesuai irama. Yang ketiga ada wirasa atau perasaan dan ekspresi. Yang keempat itu ada tata rias dan kostum. Yang kelima itu ada pola lantai. Yang keenam itu ada panggung. Dan yang ketujuh itu ada properti. Salah satu contoh tari tradisional yang ada di Indonesia yaitu tari Bungong Jempa. Tari Bungong Jempa ini menceritakan bunga cempaka. Nah, tari Bungong Jempa ini memiliki dua gerakan, yaitu berdiri dan duduk. Nah, bagaimana dapat dipahami ya materi tentang keberagaman yang sudah Ibu jelaskan tadi? Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan, lebih tepatnya mengubah pecahan menjadi desimal. Cara yang pertama dengan melakukan pembagian antara pembilang dengan penyebut. Contohnya 1/4. Coba kita kerjakan ya. 1 dibagi 4 sama dengan berapa? Coba 1 dibagi 4. 1 bisa tidak ya dibagi 4? Oh, tidak bisa. Kita tulis 0 ya. Oke. Selanjutnya kita beri angka 0 di samping dan kita letakkan koma di atas. 10 bisa dibagi 4 tidak ya? Bisa. 4 dikali 2 hasilnya 8. Sisanya adalah 2. 2 bisa dibagi 4 tidak ya? Tidak. Tapi jika ditambahkan 0 bisa jadi 5. Hasilnya adalah 0,25. Oke, cara yang kedua adalah mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000. Coba kita ubah menjadi 100, berarti 1/4 ini kita kali berapa ya? Biar jadi 100, ya tepat sekali kita kali 25. Kalau di bawah dikali 25 berarti di atas dikali 25 juga ya. Berarti 25/100. 25/100 sama dengan 0,25. Oke.
Oke, sama ya hasilnya sama-sama 0,25. Oke, coba kita kerjakan contoh yang lain, yaitu ubahlah pecahan 3/5 menjadi desimal. Cara yang pertama tadi kita tulis 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. 3 bisa ya? Tidak ya dibagi 5? Oh, tidak bisa. Oke, selanjutnya kita beri angka 0 di samping dan letakkan koma di atas. 30 dibagi 5 bisa? Bisa. 6 ya hasilnya. 6 dikali 5, 30. Oke, berarti 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Nah, selanjutnya kita ubah pecahannya. Coba penyebutnya menjadi 100. Berarti 5 dikali berapa? Hasilnya 100. 5 dikali 20 ya. Oke. Kalau di bawah dikali 20, di atas juga dikali 20, jadinya 60. 60 dibagi 100, nolnya sama-sama dicoret. 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Hasilnya sama ya. Oke, sudah paham berarti ya tentang cara mengubah pecahan menjadi desimal. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan menjadi persen. Persen adalah per 100, sehingga kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Oke, di sini contohnya ada 2/5. 2/5 coba kita tulis terlebih dahulu ya. 2/5 dikali berapa yang hasilnya per 100 nih, biar jadi per 100. Dikali 20 ya, berarti 20. Kalau di bawah dikali 20, di atas juga harus dikali 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi 40 per 100 sama dengan 40%. Oke, berarti 2/5 sama dengan, jika diubah menjadi persen, hasilnya adalah 40%. Oke, coba kita lihat contoh soal yang lain. Itu ubahlah pecahan 3/4 menjadi persen. Nah, 3/4 kita penyebutnya kita tulis jadi 100 terlebih dahulu. 4 dikali berapa ya yang hasilnya 100? Tepat sekali, 4 dikali 25. Kalau di bawah dikali 25, berarti di atas dikali 25 juga. 25 dikali 3 sama dengan 75. Berarti hasilnya adalah 75%. Oke, berarti 3/4 jika kita ubah jadi persen, hasilnya adalah 75%. Nah, bagaimana? Dapat dipahami ya seluruh materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tadi kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan cara mengubah pecahan. Tadi kita mengubahnya menjadi desimal dan persen ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga videonya dapat bermanfaat dan materinya dapat kalian terima dengan baik. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.